Mana dalilnya untuk dikobarkan? Mana dalilnya? Kau jangan jadi penipu di sini. Saya sudah sampaikan di Yohanes 10 itu, Bang. Tidak ada hubungannya di situ, tuyul. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya kasih dengan nyawa. Tak ada hubungannya kasih dengan nyawa. Jangan kau ajarin saya tentang Bible. Oke. Jangan kau ajarin saya ya. Kau jangan jadi penipu di sini kau aja. Tidak ada kebenaran dengan berlembut-lembut berbicara, dilembut-lembutkan cara berbicara tapi isinya penipuan. Itu tidak ngefek bagi saya. Dikatakan agama perang mana? Tidak ada bagi saya ngefek. Satu-satunya dengarkan. Satu-satunya agama sadis, rasis di atas muka bumi ini yang membunuh Tuhannya demi keselamatan hanya agamamu, bukan? Betul? Itu yang kau maksud kasih itu. Membunuh Tuhan untuk menyelamatkan, membunuh anak orang untuk menyelamatkan para pelaku dosa, itu yang kau sebut kasih. Itu. Sudah, ketika Bang? Ketika Yesus ditanya, saya tahu ya. Ya silakan kau bicara, silakan. Anda boleh menipu 5 menit ke depan, silakan. Ya gini Bang Juma, saya kan di awal tadi sudah mengatakan Yesus memberikan perintah mengasihi. Apa nggak usah mempermasalahkan persoalan itu, karena pertanyaan saya bukan itu, Bang Juma. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bang Juma yang terhormat, ya, bahwa pertanyaan saya, Abang memberikan bukti dalil di dalam Al-Quran Abang. Itu sudah tadi, sudah. Islam mengajarkan memaafkan. Islam mengajarkan memaafkan, kawan. Nah, ini kan orang terpandang, terhormat. Jangan Islam mengajarkan memaafkan. Sudah dibahas. Naik level kita, naik level lagi. Ayo. Jangan ke situ lagi. Bicara Bang Juma. Ya, silakan. Iya, Abang Juma berikan secara tegas. Nah, pertanyaan saya itu, Bang, tidak ambigu. Seperti halnya teman-teman Muslim ini kalau berbicara dengan orang Kristen kan maunya ayat yang tegas, yang tidak ambigu, membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, kan begitu? Ya kan? Nah, tadi yang loncat-loncat Yohanes 3, Yohanes 10 itu siapa? Bang Juma. Ini masa kelas Bang Juma begini diskusinya, Bang Juma? Udah, kamu turun aja deh. Kamu turun. Iya, kok diturunin? Kamu turun kan? Baik-baik Bang Juma. Enggak. Kamu enggak bisa. Kau hanya bisa menipu di sini. Saya enggak suka caramu diskusi kayak gitu. Berlembut ria tapi isinya kebohongan. Saya kan bertanya sama saudara, apa kasih itu menurut Yesus? Anda loncat kemana? Coba nih, Anda loncat kemana? Yohanes 3 nomor 16. Itu kasih menurut Yesus. Itu bahlul namanya. Itu double kosong. Itu bukan Yesus itu yang berkata di situ. Konon pengarang Yohanes mengatakan begitu besar kasih akan dunia ini. Itu siapa? Itu Bapa. Yang saya tanya Yesus, bukan Bapa yang kutanya. Habis itu Anda loncat lagi ke Yohanes 10, menyerahkan nyawanya. Apa pula menyerahkan nyawa dibilang kasih? Ya sudah, kalau gitu, kalau Kristen mengajarkan kasih, serahkan aja nyawamu. Berani nggak? Berani nggak? Nggak ada itu. Lah, sedangkan kalau Anda berbicara mengenai Al-Quranul Karim, ajaran kasih, tadi sudah saya bacakan ayatnya, sudah kutunjukkan ayatnya, tapi karena kamu Kristen, kamu nggak sampai ke sana. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 sudah kukatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Kurang apa lagi? Tapi Anda ngulik, Anda salto ke sana, salto ke sini. Bukan kasih itu yang kumaksud. Apa? Bukan memaafkan, bukan rahmat kasih sayang, tetapi kasih. Ya kan dompala, itu namanya dompala. Di Kristen itu kalau kita berbicara mengenai kasih itu tak ada. Karena kasih itu adalah ketaatan. Taat kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Di mana itu tertulis? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yosua 22 nomor 5, Ulangan 11 nomor 1. Kasih adalah tekun, telaten, tunduk, patuh, taat, menjalankan segala ketetapan, perintah, aturan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Nabi Musa. Itu dibilang kasih. Pertanyaannya, adakah Kristen menjalankan
perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa? Tak ada, berarti gugur. Kasih menurut Yesus tertulis di mana? Di dalam Matius 5 nomor 19. Apa itu? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menghilangkan dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan, meskipun yang paling terkecil, maka orang itu akan menempati tempat tertinggi di dalam surga. Itu kasih. Jadi kasih menurut Yesus mengajak orang lain untuk jangan menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Itu kasih menurut Yesus kepada sesama manusia. Apakah itu berlaku di Kristen? Tidak. Dengan kata lain, adakah kasih di Kristen? Adakah? Tidak ada. Ini simpelnya. Anda punya anak kecil, baru berjalan, baru belajar berjalan, baru belajar berbicara. Anda ajarkan makan babi. Anda ajarkan menyembah Yesus. Apakah itu kasih? Tidak. Ketika Anda mengajarkan anak Anda makan babi, itu bukan kasih namanya. Itu menghancurkan anak Anda. Kenapa? Karena itu sama dengan menghilangkan hukum Taurat. Jadi, adakah kasih di Kristen? Menurut saya, berdasarkan Bible itu sendiri, tidak ada kasih di dalam Kristen. Yang ada memberi, misalnya memberi senyuman, memberi bantuan, memberi pertolongan, memberi ajaran, memberi nasihat, memberi pinjaman, apalagi memberi yang dibutuhkan. Nah itu, tapi bukan kasih. Kasih itu tidak begitu. Kasih itu taat, tunduk, berserah diri kepada perintah Tuhan. Itu kasih. Tertulis di mana? Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Itu baru disebut kasih, kawan. Kalau kalian itu hanya memberi aja, ya selayaknya manusia, selayaknya yang lain. Ayam saja memberi makanan ke anaknya kok. Apakah itu juga disebut kasih? Kucing aja memberi makanan kepada anaknya kok. Binatang-binatang memberi ASI kepada anak-anaknya kok. Apakah itu kasih? Oh bukan. Itu manusiawi namanya. Kalian bagi-bagi Indomie, itu manusiawi namanya. Kalian kasih pengobatan gratis, itu manusiawi namanya. Tapi ketika kalian mengajarkan orang-orang menyembah kepada manusia yang dikubur bangkit pada hari ketiga, itu bukan kasih lagi. Itu sudah menghancurkan orang. Karena kata Tuhan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Keluaran 20 nomor 3. Tapi kalian membuat ilah baru dan mengajak anak-anak kalian menyembah kepada ilah baru itu. Maka itu bukan kasih. Itu menghancurkan manusia. Itu namanya membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Sore Bang. Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabar? Baik. Sekarang saya ingin mengungkap sebuah kalimat. Sabar dulu. Saya ingin mengungkap satu kalimat dan mau bertanya kepada siapapun yang ada di sini. Sekarang saya mau tanya ke Bang Fei. Bang Fei monitor. Baik, saudaraku, saya tambahkan dari tadi saya kau ngomong sabar dulu. Bang Fei monitor. Ada sekali kasih kesempatan. Indah Dewa monitor. Bang Erwin monitor. Sabar dulu. 86. Ya, sekarang saya mau tanya Dinda Dewa. Diam dulu. Pencuri kata Injil, diam dulu. Dinda Dewa, orang yang mengajarkan menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi, apakah itu pembuat kerusakan atau bukan? Membuat kerusakan. Di dalam Markus itu orang yang kerasukan iblis. Oke. Bang Erwin, apakah orang yang mengajarkan menyembah kepada makhluk itu pembuat kerusakan di atas muka bumi ini atau bukan? Enggak dengar, enggak monitor. Oke. Saudara gospel, apakah orang yang mengajarkan menyembah kepada roh makhluk halus itu pembuat kerusakan di atas muka bumi atau bukan? Jawab. Oke, saya tambahkan ya, apa yang Anda kaum narasikan tentang kasih dalam Kristen tadi, biar jelas. Alamak. Pak. Buka alamak ya. Ini ya.
Ya. Kenapa Yesus mengajarkan kepada Kristen itu adalah di Matius Tunggu, sabar dulu. Kapan Yesus mengajar Kristen? Kapan? Ya ini diajarkan mengasihi tadi ini kasih kan, bicara kasih di Matius. Itu Yesus mengajar Kristen atau mengajar Yahudi? Ya diam dulu lah. Aduh, izin kau orang Tunggu. Jangan kepanasan terus. Tunggu. Enggak. Perkataan Yesus itu. Perkataan Yesus itu untuk perkataan Yesus. Ya, saya tahu itu perkataan Yesus menurut Bible. Pertanyaan saya. Enggak. Pertanyaan saya. Kamu jangan jago kandang kau di kandangmu sendiri. Pertanyaan saya, saudara Bible, pertanyaan saya. Orang lain izinkan orang lain bicara. Saudara, saya ingin bertanya. Habis itu kamu baca ini. Orang di atas komat ini, biarkan. Habis ini kau baca, habis ini kau terangkan. Saya cuma ingin tahu dari Anda. Ketika Yesus, sekarang dengarkan. Ketika Yesus berbicara pada saat itu, dia berbicara kepada Bani Israel. Dia berbicara kepada Bani Israel, untuk Bani Israel atau untuk Kristen, orang Roma, Yunani? Jawab. Itu dulu. Habis itu kau baca itu. Tolong jangan dipotong. Ya, bicara tentang kasih tadi dalam kekristenan di mana dikatakan pertanyaan saya, saudara, pertanyaan saya sederhana, dijawab dulu baru baca dalil itu. Yesus ketika berbicara pada saat dia penginjilan, ucapannya itu untuk Bani Israel atau untuk orang Roma Yunani? Ini saya jawab dengan data. Kau selalu berkata mana dalilnya, mana dalil. Iya, pernyataan Yesus ini. Pernyataan Yesus ini untuk Bani Israel atau untuk Roma Yunani? Jawab. Ya, nanti kan saya jawab. Nanti saya jawab dulu. Percuma kau baca itu. Percuma kau baca itu kalau itu ucapan bukan untuk kamu, untuk Bani Israel. Pertanyaan saya, apakah ucapan Yesus ketika dia penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, ucapannya khusus untuk Bani Israel saja, atau ucapannya itu juga diberikan kepada Roma dan Yunani? Jawab. Ya, tentu perkataannya itu semua orang ya. Aku saya jelaskan ya, izinkan saya. Di mana Yesus mengatakan untuk semua orang ucapannya? Di mana? Mulai. Ya teman-teman yang di bawah ya. Mulai. Itu ucapan seorang guru kepada muridnya. Itu ucapan guru kepada muridnya. Siapa muridnya pada saat itu? Bani Israel atau orang Roma Yunani, pendiri Katolik? Jawab. Ya saya jawab, jangan dipotong cuma ya. Karena kau selalu berkata mana dalil itu kan dalil saya kasih ke kamu ya. Di mana dikatakan di Matius 38 dikatakan ya, hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kok Matius 38? Bukan dengan terpaksa. Bicara kasih kepada sesama. Bicara yang betul, jangan menyesatkan. Matius 38 gimana? Kita mencubit ya. Mana ada Matius 38? Luruskan dulu argumentasimu. Matius berapa? Kok Matius 38 pula kau sebut? Makanya jangan dipotong dulu kalau Matius berapa. Kau bikin tipu-tipu, mau tipu-tipu di sini. Matius 38 atau apa ini? Kok ada Matius 38? Dari mana nenekmu yang ngajarin Matius 38? Matius 22 ayat 38. Oh, itu baru betul. Ya. Makanya kau kasih bingung jemaatmu. Kalau umat Islam paham ya, kasihan jemaat kau bilang gitu. Ya, berarti diam dulu ya cuma ya. Hukum yang pertama tadi ajaran kasih Yesus itu adalah Yesus yang menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan sepenuh akal budimu. Inilah hukum yang terbesar dan yang terutama. Hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, saya bukakan data lagi. Baca seterusnya, baca turun. Udah, baca turun. Takut dia kawan-kawan. Takut dia. Kalau kamu baca seterusnya, di situ tertulis kedua ini tersimpul di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu kitabnya siapa? Kitabnya Bani Israel. Apakah kitabnya Bani Israel hukum Taurat itu diberikan kepada Kristen? Tidak.
Berarti hukum kasih itu hanya untuk Bani Israel. Betul? Betul. Makanya kutanya sama saudara, apakah ucapan Yesus ini untuk Bani Israel saja pemegang Taurat atau untuk Romawi, Yunani, pendiri agama Kristen? Mau menipu apa lagi nih Bapak ini? Sudah. Ya kan saya nyambung dengan tadi apa bicara Oh, Anda potong, datanya masih ada 39 dan juga 40. Apa yang diterangkan Ya, di sana? Kedua hukum ini tersimpul di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu hukumnya siapa? Hukumnya Kristen atau hukumnya Yahudi? Dipotong ini terus. Host, saya bawa data loh, host. Jangan kau kayak gitu, kau biarkan orang si Jumawi ini itu hukum kasih tadi itu, saudara. Hukum kasih di Matius 22 tadi itu. Tolong ya, kita ini berdiskusi. Hukum kasih yang tadi, hukum kepada Tuhan, hukum kepada manusia itu tersimpul di dalam Taurat atau bukan? Nanti saya jelas, kau tanya itu pertanyaan. Nggak ada kok nanti. Tadi itu kasih kepada manusia, kasih kepada Tuhan tersimpul di dalam Taurat atau bukan? Aduh, cuma jangan di mute lah, host. Kayak mana sekalian? Ayolah, jujurlah kawan. Tadi itu hukum kasih yang pertama dan yang kedua, yang kasih yang pertama, kasih yang kedua itu tersimpul di dalam hukum Taurat atau bukan? Ya, jangan di mute ya. Nanti saya jawab ke kali itu ya. Nggak ada, saya nggak mau mendengarkan kebohongan, nggak mau saya. Saya tidak menginginkan umat Islam mendengarkan kebohongan dari pihak Kristen. Saya tanya sekali lagi saya tanya. Matius 22 nomor 38 sampai nomor 40, ya. Di situ menerangkan kasih kepada Tuhan hukum pertama, hukum kedua kasih kepada manusia. Kedua hukum ini tersimpul di dalam hukum Taurat atau tidak? Tersimpul di dalam hukum Taurat atau tidak? Sudah. Tersimpul di dalam hukum Taurat kedua kasih tadi atau tidak? Host, jangan di mute, host. Moderator jangan di Alamak, mute. ini bicara sendiri si Bible, kawan-kawan. Jadi saudara-saudara, mending kita mute dia karena dia mencoba untuk menipu. Di dalam Matius 22 nomor 38 sampai seterusnya diterangkan bahwa kasih yang pertama, hukum utama dan hukum kedua itu semuanya terkumpul di dalam kitab Taurat. Sedangkan kitab Taurat itu kitabnya orang Yahudi. Ada nggak hubungannya dengan Kristen? Tak ada. Baru-baru ini Pak Bom mencret sendok garpu gara-gara materi itu. Udah cuma. Jadi hukum kasih itu hanya milik orang Yahudi. Di Kristen tak ada. Kan di awal tadi saya sudah mengatakan, di Kristen itu tak ada kasih. Tak ada kasih di Kristen. Kalau Kristen itu agama kasih, tidak mungkin mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Tidak mungkin. Karena yang harus disembah hanya Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya Musa. Itu yang harus disembah. Itu yang harus dikasihi, menyembah, mentaati perintah Tuhannya Nabi Musa, bukan Tuhannya Paulus yang keluar dari kubur, bukan. Nah, mengasihi manusia, mengajak manusia untuk tunduk kepada perintah Tuhannya Nabi Musa, itu mengasihi manusia. Sedangkan Kristen meninggalkan itu, menuju kepada mengajak anak-anak mereka menyembah kepada apa yang diperkenalkan orang Roma Katolik untuk disembah, bernama Kristus. Apakah itu kasih? Bukan. Jadi di Kristen itu sekali lagi saya katakan tidak ada kasih. Tak ada kasih di Kristen. Karena kenapa? Mereka membatalkan ajaran kasih itu sendiri. Di mana buktinya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, hukum kasih yang ada dalam hukum Taurat dibatalkan karena matinya Yesus di atas tiang salib. Jedar. Oke? Enggak usah kau pamer itu. Itu ucapan, kalau kamu berbicara mengenai ucapan Yesus, itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Sama Edis, kau cuma kayak gini modal kau. Sekarang saya tanya samamu, ada enggak aturan? Sama Edis, gak mampu kau. Ini ada tidak? Ada enggak? Ada tidak Yesus memberikan aturan-aturan kepada? Iya, makanya pantas kau sama Edis kau. Ada tidak Yesus mengajarkan aturan keberagamaan, aturan beragama kepada Romawi,
pada saat orang itu. Islam kayak gini ya. Sekarang saya ulang lagi pertanyaan saya. Dengarkan, saudara-saudara Muslim di bawah, anak-anak saya, dengarkan ini pertanyaan pamungkas. Ada tidak Yesus memberikan aturan agama kepada orang Roma yang hidup pada masa itu berdampingan dengan Yesus, kepada non-Yahudi yang berdampingan dengan Yesus hari itu, pada saat itu? Ada enggak Yesus mengajarkan hidup keberagamaan, aturan ibadah, cara beribadah, cara menyembah Tuhan, ya, kepada non-Yahudi pada saat itu? Ada tidak? Ada atau tidak ada? Jawab. Cuma kamu paham nggak? Yang diskusi dulu. Kenapa dari tadi kok romnya ini? Kamu nggak bisa menjawab. Jadi kalau tidak ada, Yesus memberikan aturan kepada orang Roma, kepada orang Yunani, lalu Kristen yang ada di Indonesia ini apanya Yesus? Nggak mau. Gimana cara kasih situ dikasih? Saya ulang lagi. Jadi kalau Yesus tidak pernah mengajarkan aturan-aturan agama kepada orang Roma dan Yunani atau Yahudi yang hidup sesamanya, Kristen yang ada di Indonesia ini apanya Yesus? Muridnya gitu, muridnya. Hah? Muridnya. Hah? Muridnya. Murid dari Hongkong. Udah, boleh ya, izinkan bicara. Saya tambahkan tadi ya. Nah, kalau tadi Bang Juma ganti Bang Stanley aja ya. Iya, boleh. Silakan dilempar aja kalau orang tidak berfungsi. Teman-teman Muslim, saya belum bisa diskusi, saya ibadah sabat kan, masih mau tutup sabat ini. Ya sorry, next nanti, mungkin sebentar atau ya. Oh, orang Yahudi ternyata beliau. Bukan Yahudi Bang Suma, aku Advent. Ya, masih mau tutup sabat ya. Oke, lanjut, silakan Bang, silakan. Iya. Iya, hostnya sorry. Iya. Tadi aku tolak diundang, aku masih mau ibadah. Hanya nyimak aja. Iya. Nah, ini ada Advent. Adakah Yesus kemudian berkata memberikan aturan main kepada non-Yahudi pada saat Yesus hidup? Tak ada. Jadi Advent ini dari mana? Allahu Akbar. Oke, ada lagi? Ada Edis TV di bawah Bang Juma. Ya udah, kalau dia mau naik diskusi baik-baik, silakan. Edis mau naik Bang Suma. Ya, yang penting Mana jangan tadi? menghujat, jangan menista, Alana Bang jangan kesurupan, Selamat jangan tipu-tipu. Suma. Selamat sore Sudah Bang Suma. kabur. Iya, kamu puasa ya? Sudah kabur Edis. Ya sama Berto ya, Bang Berto, sore. silakan. Iya, sore. Oke, selamat sore Bang Suma. Abang Gading. Iya, Gimana sore kabar? juga. Iya. Ya baik. Oh, sore. Ya. Bang Suma hari ini. Ya, Bang. Apa artinya puasa, Bang? Ya, bahasa. Coba jelaskan apa arti dan fungsi puasa itu apa? Puasa itu menahan Iya disingkat hawa nafsu. Hah? Apa? Oke, lanjut. Puasa dalam bahasa Arab disebut asyam atau as-saum yang berarti menahan. Yesus berpuasa, Kristen nggak berpuasa. Kenapa Kristen tidak mencontoh Yesus? Saya tanya Anda jangan masuk ke tempat. Kenapa takut ditanya? Yesus berpuasa, umat Islam berpuasa, Kristen tidak berpuasa. Dia puasa, tapi saya tanya kamu, apa fungsinya kenapa? Puasa begitu? Puasa itu Apa sunat fungsinya? Coba hati, jelaskan itu. Fungsi menahan diri. Puasa itu sunat hati, sunat kulub, semuanya disunat. Yang tadinya bebas menjadi tidak boleh. Makanya puasa itu artinya menahan. Asyam atau as-saum itu maknanya menahan
dengan tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan, menumbuhkan rasa takwa, meningkatkan kesadaran spiritual, memberikan keberkahan dalam hidup, memberikan pengajaran-pengajaran, membimbing orang-orang yang masih sakit jiwanya, sakit rohaninya, menuju kepada jalan yang betul. Itu tujuan puasa. Nah, Yesus berpuasa juga melakukan hal yang seperti dilakukan oleh umat Islam. Bahkan Yesus mewajibkan pengikutnya untuk berpuasa. Alhamdulillah saya puasa. Alhamdulillah saya puasa, makanya saya tapi keluarkan kata-kata yang tidak baik di umatnya begitu. Gimana konsepnya itu? Mana kata-kata yang tidak baik yang mana yang saya ucapkan? Kata-katamu itu tidak sesuai dengan apa yang kamu Islam itu puasa. Yesus juga puasa. Malah Yesus mewajibkan pengikutnya untuk puasa. Kenapa Kristen puasu? Ayo. Yesus puasa, umat Islam puasa, Kristen tidak puasa. Ayo. Sedangkan di dalam kitab saudara, barang siapa yang mengaku Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus puasa. Kenapa kalian puasin? Ayo. Kapan kalian bisa disebut sebagai pengikut? Kalian itu pengikut palsu. Pengikut Yesus itu yang ngikuti Yesus. Pengikut Prabowo ya ikut Prabowo. Oh, enggak ngikut Yesus kok ngaku-ngaku pengikut. Itu namanya serigala berbulu jangkrik. Kalau Anda mengaku pengikut, kenapa Anda ikut Yesus berpuasa? Kalau puasa mendapat apa, Bang? Enggak, bukan itu pertanyaannya. Kalau kemudian Yesus berpuasa, kenapa kalian tidak berpuasa? Puasa kami beda dengan puasa Muslim. Ya, jangan bedakan ke saya. Puasanya Yesus loh. Ngapain ikut ke puasanya Islam? Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kenapa kalian tidak lakukan? Ya, inilah bukti. Saya lakukan. Oh, itulah bukti bahwa kalian itu bukan pengikut Yesus. Itu saya lakukan. Iya, kalau cuman ngomong-ngomong, kucing pun bisa meong, meong. Pertanyaan sederhananya, Yesus puasa 40 hari 40 malam. Kenapa Kristen tidak melakukan apa yang Yesus lakukan? Sedangkan dalam Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus bekerja puasa. Artinya dia mempraktekkan puasa. Kenapa kalian tidak puasa? Meow. Puasa kami puasa rohani, Bang Cuma puasa rohani. Puasa kami enggak. Puasa apa? Puasa kami beda dengan puasa Muslim, Bang. Kenapa jadi Muslim? Kau kan bukan pengikut Muslim, kau kan pengikut Yesus. Puasamu sama enggak dengan puasanya Yesus? Beda. Oh, beda. Beda, Bang. Karena puasa kan puasa kalau Muslim kan puasa bulan apa ini? Kalau kami di mana besok, lusa itu puasa. Enggak begitu. Yesus puasa 40 hari 40 malam berturut-turut. Kenapa enggak ikut? Karena kalian pengikut palsu, betul? Kalian hanya mengambil. Enggak, bang gini, enggak usah apa. Yang penting di saat kalau mau mati, kita kemana? Larinya kemana? Kalau Kristen Kan ke neraka, kalau Islam ke surga. Jelas itu.
Kalau Habis Kristen ke surga neraka. juga. Oh enggak, Yesus mengatakan Kristen ke neraka. Mau dalil? Mau dalil? Mau dalil bang? Matius 23 nomor 15, Kristen ke neraka. Jelas itu, silakan Anda baca tuh. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka. Turun ke dunia, Bang. Ya, Yesus turun ke dunia untuk menghapus dosa manusia. Nah, Jadi, itu ajaran Kristen, itu ajaran Kristen. Itulah yang dihasilkan dari pengajaran nabi atau Kristus palsu. Sekarang kamu mengatakan Kristen itu masuk surga, sedangkan dalam dalil kitabmu Anda disebut sebagai penghuni neraka. Matius 23 nomor 15, Kristen ke neraka. Gimana dong? cuma Yesus ke surga, Bang. Bahasa, Iya, Bang. Yesus ke surga. Coba Iya, baca Kristen yang kubahas ini Yohanes kawan. 13 ayat 13, Bang. Iya, Yohanes Yesus 13 ayat 13. apa Coba itu? baca Yohanes 13. Saya tidak bawa Bible, lupa saya. Apa itu, Bang? Saya lagi di ini Ya paling Tadi tidak di kamu bisa Boulevard. sebutkan apa? Yohanes 13 nomor 13 apa bunyinya? Tiada kemilos indah sangsil atau apa? Coba. jadi disingkatkan sini cuma Yesus ke surga turun sebagai manusia. Yohanes 3 nomor 13 itu. Bukan Yohanes 13 nomor 3. Bukan 13, Yohanes 3. Yohanes 3 Yohanes 3 nomor 13. Nah, itu baru betul. Tapi itu bohong, kawan. Bohong itu. Bohong. Tapi saya percaya, Bang. Saya percaya, Bang. Tapi itu bohong. Itu bohong. Nah, kalau Itu dalilnya bohong. seandainya nanti kan dibilang semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut. Nanti kedatangan Mengaku apa? Mesias. Mengaku apa? Tunggu dulu, Tuhan mengaku Yesus. apa? Mengaku apa? Nggak ada dalilnya kayak gitu. Yang Anda baca itu Matius 24 nomor 30 kan? Nggak ada kayak begitu. Jangan Bukan, karang-karang ah. bukan gitu. Jangan Jadi, dikarang-karang ah. Jangan karang-karang ah. Jangan dikarang-karang, tak bagus, tak bagus. Jadi dia datang nanti semua lidah akan mengaku bahwa Yesus itu Yesus itu Tuhan nanti. Di mana itu tertulis? Jangan nipu-nipu lah, jangan ngarang bebas. Yohanes 3 nomor 13 tadi itu saja sudah nipu. Tidak ada orang yang pergi ke surga selain Yesus. Sedangkan di dalam kitab 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Nggak apa-apa, dia lebih dulu masuk ke surga. Aduh, gimana ini teman-teman? Ada nggak yang sedikit berisi ini? Coba Bang Daniel. Selamat sore Bang Daniel. Selamat sore, assalamualaikum. Oh Islam. Iya Islam. Namanya Kristen Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Laban. Pak Laban monitor. Wih, Pak Laban. Memang orang Kristen ini nekat ya. Ketika berdiskusi naik ke atas, posisi lagi di jalan juga. Coba kalau diskusi itu yang enak bos, ya Pak Liston, cari tempat yang baik, diskusi, siapkan perangkat 2. Posisi lagi di jalan ngajak diskusi, menanyakan soal puasa. Tadi kan Bang Juma sudah menjelaskan. Dan di dalam Yesus juga mengajarkan yang namanya puasa. Kenapa orang Kristen tidak puasa? Sementara ada yang namanya puasa Ester, puasa 3 hari 3 malam. Itu bukan puasa, itu latihan bunuh diri namanya. Ini coba diskusi yang inilah, yang posisi yang enak gitu. Nah mungkin ini Pak Obed nih. Pak Obed, selamat sore. Ya, selamat sore Bu Rosifa. Selamat sore Bang Juma dan yang lain juga. Iya Bang, silakan Bang.
sempat tadi dengarkan yang percakapan sebelumnya Bang, bahwa yang dimaksud hukum kasih itu sebenarnya dalam Alkitab itu bukan hukum kasihnya yang bergantung kepada hukum Tauratnya. Justru hukum Taurat dan kitab para nabi itu bergantung kepada kedua hukum kasih itu gitu Bang. Oke, bagus. Nah, jadi artinya kesimpulan daripada maksud seluruh hukum-hukum itu dan kitab para nabi dan Taurat itu sebenarnya kedua hukum itu. Yaitu hukum kasih kepada Allah. Abang benar tadi bahwa mengasihi Allah sebenarnya menaati Dia atau mempercayai. Dan kasih kepada sesama, maksudnya ke sesama manusia. Nah, inti dalam kasih kepada sesama di sana berarti Yesus katakan begini, apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Jadi memang kan kita tidak mungkinlah berbuat jahat kepada diri kita. Nah, itu intinya sebenarnya. Nah, tapi kalau item-itemnya kan banyak ya cara itu. Tetapi kalau masuk ke esensinya sebenarnya begitu. Perbuatlah apa yang orang lain ingin kau perbuat, orang lain perbuat kepadamu. Artinya apa yang ingin kau inginkan kepada dirimu diperbuat orang, ya perbuat demikian. Kira-kira begitu hukum kasih kepada sesama Bang. Tapi ini sebelum masuk ke situ ya Bang Jumaya, saya baru ini lama udah pernah sebenarnya kita berbicara dulu. Bukannya lagi di Medan. Selamatlah udah melihat kota Medan pertama kali atau bagaimana ini Bang? Sering saya Bang ke Medan, sering. Keluarga juga banyak di Medan. Saya hanya melihat itu aja, bahwa bahkan dikatakan hukum Taurat itu kan sebenarnya belakangan ya. Jadi sudah ada sebelumnya, misalnya cara Allah itu memperkenalkan dirinya melalui orang-orang pilihan gitu. Jadi Dia kan selalu berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi ya, dengan berbagai cara dan bentuk sebenarnya Dia. Nah, hubungan sebenarnya pas yang Abang sampaikan, orang Kristen apakah dia mendapat bagian di dalam hukum Taurat? Jelas tidak. Harusnya orang Kristen itu kan orang kafir dalam pandangan Yahudi gitu. Semua yang di luar Yahudi itu kafir bagi mereka gitu. Jadi hukum Taurat itu diberikan oleh Musa kepada orang Yahudi, tapi melihatnya harus kepada janji. Sebelumnya nenek moyang mereka yaitu Abraham 430 tahun sebelumnya diberikan janji oleh Allah begini, oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. Jadi ada janji Allah di situ. Nah, bagaimana konteks mendapat bagian di dalam janji kepada Abraham? Nah, dikatakan begini, waktu itu umur Abraham udah 100 tahun, istrinya juga 90 tahun dan udah mati haid. Artinya secara logika ini tidak mungkin lagi beranak, kira-kira begitu, karena rasionalnya begitu. Tapi dikatakan dalam kitab suci, Abraham pun percaya. Hal itu diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Jadi rupanya kebenaran itu yang dari Allah itu nanti diperhitungkan Allah karena dia percaya kepada Allah. Nah, sebenarnya begitu juga. Nah, jadi ketika dia percaya janji ini diberi, lalu dia dibenarkan Allah karena percaya, bukan karena dia udah berbuat, bukan. Abraham belum melakukan apa-apa, hanya dia mendengar janji Allah, lalu dia percaya. 430 tahun kemudian Musa membawa hukum Taurat. Persoalannya, orang Yahudi tidak satu pun sanggup melakukan ketaatan penuh, karena memang kebenaran kan hukum Taurat dikatakan orang yang melakukannya akan hidup. Masalahnya mereka tidak bisa sempurna. Artinya di sana baik orang di luar Yahudi yang orang kafir dan baik juga orang Yahudi yang menerima hukum Taurat, mereka itu bersalah karena hukum Taurat. Di hadapan Allah sekarang semua manusia bersalah atau berdosa. Nah, itu masalahnya. Nah, bagaimana lagi maksudnya kita menerima pembenaran dari Allah? Berarti harus percayalah kepada Allah tadi. Kira-kira begitu Bang Juma. Oke, baik. Saya ingin mengerucutkan materi pembahasan kita karena saya lihat saudara sedikit memahami tentang Bible. Terkait dengan pernyataan saudara kita tadi yang mengatakan semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Artinya
ketika kita berbicara hal ini, cek suara saya kedengaran nggak? Aman. Aman, Iya, Gurunda. Kedengeran Gurunda. Oke, saya kok nggak ada ya di. Loh, iya kok nggak ada Bang Zuma ini? Loh, iya. Loh, Bang Zuma suaranya ada tapi orangnya nggak ada. Iya, itu gimana itu? Saya turun dulu atau gimana? Iya turun dulu aja Gurunda, kasihan YouTube-nya nggak kelihatan Gurunda nanti kan. Oke. Bang Obednya juga mana nih? Iya Bang Obednya goib loh. Bang Obed. Bang. Bang Ini. Obednya Udah. Ada Gurunda. ada. Bang Obed. Bang Obed naik lagi. Oh ini pasti sinyal hostnya ini ya. Enggak sih. Ya udah sinyalnya Bang Erwin berarti, kalau nggak Bang P lanjut. Oke. Jadi materi kita kerucutkan karena kalau kita berbicara segala dunia ini semua manusia sudah berdosa, itu juga tidak ada kaidahnya di dalam pengajaran para nabi, ya. Itu hanya karangan yang muncul belakangan bahwa seluruh manusia telah menjadi dosa dikarenakan Adam di Roma 5 nomor 12 itu karangan Paulus sendiri. Nah sekarang ketika berbicara mengenai berkat, olehmu wahai Abraham semua manusia di atas muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah ini materinya yang bagus. Mana lawan kita tadi mana? Sahabat kita, teman kita Kristen tadi mana? Iya, ini lagi dicari Bang Juma. Ini materi sangat bagus ini. Olehmu wahai Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Namun data ini menjelaskan Tuhan berfirman. Di mana noise-nya ini? Tuhan berfirman kemudian, Aku Tuhan olehmu wahai Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kenapa orang di atas muka bumi ini mendapatkan berkat? Karena orang tersebut memberkati Abraham. Indonesia sebelum masuk Kristen, Indonesia sebelum masuk Islam, adakah pribumi kemudian memberkati Abraham? Tak ada. Berarti Nusantara pada saat itu berdasarkan kejadian 12:3. Di Indonesia tidak ada Islam, di Indonesia tidak ada Kristen. Menurut kejadian 12:3, Indonesia belum mendapatkan berkat. Nah sekarang ada dua pendatang yang akan masuk ke Nusantara. Yang pertama adalah lisan-lisan yang setiap saat membacakan pemberkatan kepada Abraham atau Ibrahim alaihissalam. Maka seketika itu Indonesia tumpah ruah dengan orang-orang yang melakukan pemberkatan kepada Ibrahim alaihissalam. Maka tanah Indonesia mendapatkan berkat oleh Tuhan berdasarkan kejadian 12 nomor 3. Betul? 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 Betul. Cuma ngomong-ngomong ini si Laban turunkan ini. Ini ngelapor ini. Ini Laban ini siapa? Ngelapor ini. Turunkan. Jadi ketika umat Islam yang memenuhi Indonesia, maka Indonesia dipenuhi lisan-lisan yang melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim. Maka apa yang tertulis olehmu wahai Ibrahim, semua kaum di bumi ini akan mendapatkan berkat. Maka Indonesia mendapatkan berkat dikarenakan Indonesia dipenuhi lisan-lisan yang melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebaliknya, Islam kita tarik keluar dari Nusantara, kosong dari penduduk Islam. Kristen yang masuk memenuhi Indonesia. Pertanyaannya, apakah Indonesia diberkati Tuhan? Berdasarkan kejadian 12 nomor 3,
atau sebaliknya? Yang mengatakan anak tunggal Abraham itu anak zina, anak tidak sah. Yang mengatakan Ismail adalah anak budak. Yang mengatakan istri Abraham, istri sah ini budak, itu siapa? Yang mengutuk sunat perjanjian kekal Abraham, itu siapa? Yang meninggalkan penyembahan satu-satunya Tuhan yang diperkenalkan Abraham, itu siapa? Yang mengganti korban Tuhan berupa domba besar kepada Abraham pengganti anaknya, itu agama mana? Maka ketika Indonesia dipenuhi oleh Kristen, apakah Indonesia mendapatkan berkat atau justru mendapatkan kutuk? Berdasarkan Kejadian 12 nomor 3. Ayo, silakan yang mau berdiskusi, data ilmiah, diskusi santun, kita hancurkan kemudian keegoan dalam beragama. Kita ajarkan kebenaran itu adalah kebenaran meskipun pahit. Sekali lagi, Kejadian 12 nomor 3. Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu wahai Abraham semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Kesimpulan awal, di mana Islam berpijak, di situ bumi diberkati Tuhan. Itu kesimpulan awal. Di mana umat Nabi Muhammad kemudian melaksanakan salat, sujud, menyembah kepada Allah, melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim, disitulah tanah bumi itu diberkati oleh Allah. Itu fakta real berdasarkan prosesi ibadahnya umat Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim bil alamin innaka, dan seterusnya. Jelas Kejadian 12 nomor 3, yang diberkati adalah umat Islam, yang dikutuki adalah yang di luar Islam. Itu kesimpulan awal. Silakan kalau ada saudara Kristen yang ingin berdiskusi. Silakan. Penggembala sesat, selamat sore. Assalamualaikum kalau Islam. Penggembala sesat. Bang Anton. Bang Anton, selamat sore. Ya, sore. Bang Anton. Ya. Pada minta naik. Ya, sebelum dilanjut diskusi, minta di follow ya, Iwan Bila ya. Minta di follow yang di atas, bagi yang belum follow, bagi yang sudah, alhamdulillah, minta di follow. Ya, semuanya. Tikik ya Bang ya. Yang sudah ditambah lagi, yang belum di follow ya. Bang Anton di bawah aja ya. Disapa diem aja. Ya lanjut dulu Bang, cuma sambil nyari. Iya, jadi sudah jelas sekali itu ya. Makanya dalam Al-Quran kita dijelaskan kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirah lamin. Mereka benci, mereka kemudian menggantikannya dengan menjadi 3 dan seterusnya. Nabi Ibrahim alaihissalam bersunat, mereka kemudian mengganti dengan tidak bersunat. Nabi Ibrahim alaihissalam diajarkan kurban hewan, mereka ganti lagi dengan kurban Tuhan. Ini yang diterangkan Al-Quran. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Siapa yang membenci ajaran Abraham adalah orang yang memperbodoh diri, dan dia termasuk orang yang sesat. Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin.
Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, hambaku berserah dirilah. Lalu kemudian Abraham alaihissalam menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Wa sabiha Ibrahim banihi wa Yaquba ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim alaihissalam mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishak, kepada Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, Muslim. Am kuntum syuhada'a is hadara Yaqub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub alaihissalam, ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya Bani Israel, apa yang kamu sembah sepeninggalku wahai anak-anakku? Mereka kemudian menjawab, kami akan menyembah kepada Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan yang disembah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, ya, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Lalu kemudian Allah mengatakan, tilka ummatun qad khalat salaha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta bertanggungjawab tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Artinya kembali pada dalil Kejadian 12 nomor 2, alam semesta ini diberkati oleh Allah berkat daripada mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang senantiasa diberkati oleh Allah bersama dengan anaknya. Jadi kalau kita merujuk kepada Kejadian 12 nomor 3, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau wahai Abraham. Alhamdulillah umat Islam sedikit pun tidak pernah mengutuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau wahai Abraham. Alhamdulillah umat Islam di dalam keislamannya senantiasa melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itulah kemudian dikatakan dunia ini akan penuh berkat oleh karena orang yang memberkati Nabi Ibrahim alaihissalam. Islam mayoritas di Indonesia, maka Indonesia mendapat berkat dari pencipta langit dan bumi. Negara-negara yang tidak melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim itu adalah negara-negara yang dikutuki oleh Tuhannya Abraham alaihissalam. Saya kira demikian teman-teman, silakan dilanjutkan. Masya Allah. Halo King, Kristen Islam King. King, Kristen apa Islam? King, Kristen Islam King. King, King, King karet. jangkrik 7 kali, 8 kali loh aku. Turunkan. Ini siapa lagi? Mila Karisma, Kristen Islam. Mil. Mila. Oke, Mila kayaknya butuh. Oke, netral. Islam Kristen. Kristen bang. Oke, Kristen Protestan apa Katolik? Protestan bang. Oke, silakan Gurunda Zuma. Monitor Gurunda. Iya. Silakan Gurunda. Protestan. Baik, Protestan. Kristen yang senior dari Protestan itu Kristen apa bang? Kalau boleh tahu. Kristen yang senior. Nah, saya kurang tahu bang. Yang lebih dulu sebelum ada Protestan. Katolik bang. Katolik. Apakah Yesus sendiri ini adalah Katolik?
Yesus, saya sebagai orang pengikut Yesus yang fakir, saya tidak punya pemahaman sampai ke situ, Bang. Jadi Yesus ini keyakinannya apa? Karena Yesus ini kan juga punya prosesi ibadah. Yesus mengajarkan kemudian contoh di dalam Yohanes 10:27. Aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku, dan mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kan gitu. Nah, berarti Yesus punya koridor di dalam melakukan satu prosesi ibadah. Nah, kalau Anda mengatakan Anda tidak tahu, lalu bagaimana mungkin kemudian muncul Protestan di mana yang lebih dulu adalah Katolik, sedangkan Yesus sendiri bukan Katolik? Ini benang untuk menyambung ke Yesus ini gimana caranya? Kira-kira. Oke, sekuasa saya ya Bang ya. Jadi mengidentikan Yesus pada zamannya, saya pikir Yesus itu beragama seperti orang Yahudi gitu. Agamanya Taurat, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, atau Taurat dan Zabur, Bang. Masya Allah, Masya Allah. Berarti pada saat itu Yesus bukan Katolik, apalagi Protestan. Lalu kemana hendak kemudian kita memahami satu konsep agama kalau ternyata Yesus sendiri bukan Katolik, Yesus sendiri bukan Protestan, sedangkan Anda adalah Protestan? Kemana perginya? Nanti salah, karena Yesus mengatakan aku mengenal pengikutku. Oke, siap Bang. Jadi ketika kita terlahir, saya terlahir seorang Kristen, saya jalani itu. Kemudian dengan keterbatasan, saya tidak punya pemahaman sampai di situ. Nah, saat ini saya mendengarkan ulasan Abang ini, atau begini aja Bang ya, 1 jam lebih, hampir 2 jam saya di bawah. Saya merasa luar biasa. Baru kali ini saya langsung merasa dihargai, naik di Komal yang ada Bang Zuma ini. Oke, begitu Bang. Jadi bolehkah saya tidak dengan pertanyaan saya mengungkapkan rasa yang ada sama saya untuk Bang Zuma, boleh ya? Silakan saudara, silakan. Oke Abang. Jadi Abang itu viral ya di mana-mana gitu. Jadi ini saya berpendapat dengan pendapat saya ditambah dengan rekan-rekan Kristen juga banyak ya, karena Anda viral. Kemudian kita itu kontra. Jadi kita setuju, ada di awal sangat mengagumi Anda, kemudian katanya yang lain sudah sangat berlebihan. Itu statement mereka gitu. Saya juga begitu Bang. Jadi saya ceritakan tentang saya mengagumi Anda, terus kemudian saya patah hati dengan cara-cara Anda, tapi kemudian saya masuk ke lain dan bertanya tentang hal itu dan bilang itu karakter gitu. Saya tidak punya pemahaman tentang dasar Anda melakukan hal itu. Nah, akibat daripada penampilan Anda, ceramah-ceramah Anda ini, saya berusaha untuk mencari tahu dalilnya. Saya berusaha Bang mencari dalil sendiri di Quran. Quran itu kan kita bisa beli dalam terjemahan gitu. Oke, saya sempurnakan lagi dari awal tadi. Saya ada Bang Zuma baru kali ini, dan narasi apa yang Anda ucapkan itu tidak terbantah. Secara ilmu yang saya miliki ini luar biasa, ternyata tidak dapat dibantah, dan saya bukan tandingan Anda kalau saya mau naik dan bersanding dengan Anda. Di sini saya hanya mengatakan perasaan saya, bahwa Anda sangat luar biasa, dikaruniakan talenta untuk memahami dengan cara bicara yang cepat tapi masuk akal. Cuman saya temukan di sini Bang, secara saran, ternyata dalam pencarian saya dapatkan dasar-dasar ukhuwah Islami. Saya agak cepat tapi saya yakin Abang memahaminya. Ya, jadi dasar-dasar ukhuwah Islami yang saya dapatkan di sini, contohnya tentang surat An-Nahl 125 dalam terjemahan, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmat dan debatlah dengan cara terbaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 159 Bang, sebentar hampir habis. Engkau Muhammad berlakulah lemah lembut, kalau keras hatimu kasar tentu mereka menjauh dari sekitarmu. Kemudian
Al-Humasa 104 celaka bagi setiap pengumpat dan pencela. Quran surat Al-An'am 108 dan janganlah kamu mencela sesembahan yang mereka sembah. Oke, kesimpulannya Bang, Anda tidak terpantai, tapi sebagai penggemar Anda, walaupun saya seorang Kristen, kenapa saya menggemari Anda? Karena saya itu orang yang menjunjung tinggi hukum akal, logika. Artinya setiap ucapan Anda itu kalau dilogikakan tidak terbantah. Cuman saya agak patah hati karena dalam cara-cara kadangkala Anda mungkin terbawa sebagai manusia biasa, Anda keluar dari dasar ukhuwah Islami Bang. Mohon berkenan untuk tidak negatif thinking sama saya, itu cuma saran untuk Anda. Silakan abangku, Bang Suma. Oke, baik. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabiku Muhammad, katakanlah kepada mereka, jika engkau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutlah denganku. Ikut kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Fat ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya dengan dia itu bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang kepada sesama mereka. Saya ulang lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan fattabi'uni, ikutlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina ma'ahu asyidda'u, orang yang bersama dengan dia keras alal kufar, terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang terhadap sesamanya umat Islam. Keras di sini kata Allah di dalam ayat yang Anda bacakan, dan juga di dalam dalil yang saya katakan kepada saudara, ada pengecualian. Apa kata Allah? Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Illa alladhina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi Islam itu begitu. Nabi Muhammad pun demikian. Ketika yang datang itu adalah orang kafir yang ingin menghancurkan akidah, mendangkalkan akidah, menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah, maka apa kata Allah? Mereka, Nabi Muhammad beserta dengan umatnya, keras terhadap pembenci-pembenci Allah, pembenci-pembenci ajaran keselamatan. Itu jelas, Bung. Kalau datang kepada saudara orang yang punya niat merusak saudara, datang ke rumah Anda ingin menghancurkan Anda, pasti Anda tegas, tidak boleh Anda lembut, karena Allah melarang orang kita ini disolimi. Kita nggak boleh terhadap orang zalim, kita harus keras. Sementara kaidah di dalam Islam jelas. Apa kaidah di Islam? Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman itu berjuang di jalan Allah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Sedangkan orang kafir berjuang di jalan setan. Faqatilu awliya as-syaitan, kata Allah. Itu perintah. Perangilah saudara-saudaranya setan. Berarti orang kafir yang keras, yang menghina, menghujat, harus diperangi. Dengan cara apa? Kita sadarkan. Jadi kalau saudara kemudian memetik dari berbagai macam metode, dari berbagai macam penyampaian, cara, trik yang saya sampaikan, di situ saya keras, di situ kelihatannya saya menekan, dan seterusnya, itu bagian daripada
memerangi orang-orang yang kafir, yang kemudian mengutuk, menghina, menghujat, menistakan, merendahkan dinul Islam bersama seperangkat dengan ajaran yang ada di dalamnya. Jadi tidak bisa kami itu berlembut-lembut terus terhadap saudara netral. Adakah saya keras? Enggak. Anda masuk, Anda sopan, saya santun. Tapi ketika yang masuk, hei penyembah batu, hei penyembah ini, weh pengikutnya pedofil dan seterusnya, saya harus keras. Itu kaidah dalam Islam. Tidak bisa. Kalau yang Anda inginkan terjadi lemah lembut, semuanya lemah lembut, maka ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad akan hanyut di telan masa dan keangkara murkaan manusia. Kenapa? Nabi Musa kurang apa coba? Nabi Musa membelah lautan, Nabi Musa memberikan mujizat, membuat makanan turun langsung dari langit di tengah-tengah kaumnya. Apa yang terjadi? Kaumnya taat? Tidak. Nabi Musa pun tidak terlalu lemah lembut kali, dia juga keras. Tapi apa? Ajaran Nabi Musa hancur tinggal kenangan. Begitu juga Yesus, Nabi Isa dalam iman Islam, datang keras dia. Bunuhlah setiap orang yang tidak mau menjadikan aku sebagai rajanya. Jika kamu tidak membenci ibumu, ayahmu, saudara-saudaramu, kamu tidak bisa menjadi pengikutku. Yesus pun keras. Tetapi apa yang terjadi? Tetap aja ajarannya hancur lebur, dihancurkan oleh pengikutnya itu sendiri. Kalau Nabi Muhammad juga memperlakukan hal yang sama, sedangkan ajarannya ini harus sampai kepada akhir zaman, lalu siapa yang akan menjaga Islam ini? Setiap datang penghujat dikasih ruang, setiap penghina datang dikasih ruang, orang yang mengolok-olok Al-Quran kemudian dikasih ruang, orang yang merubah-rubah terjemahan Al-Quran dikasih ruang, orang yang memurtadkan orang Islam dikasih ruang, orang yang melakukan pendangkalan akidah agar generasi Islam jauh dari Al-Quran dikasih ruang. Lalu bagaimana kemudian ajaran yang satu-satunya sebagai ajaran terakhir bisa sampai kepada manusia yang lain setelah kita? Itu tidak adil namanya. Maka untuk mempertahankan akidah Islam harus muncul orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir. Harus. Makanya Al-Quran mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Orang kafir yang mana? Bukan semua orang kafir, jangan juga semua orang kafir. Karena ada orang kafir yang Rasulullah mengatakan dia tidak berasal dari kaumku, dia tidak bersama dengan aku, dia akan tidak masuk surga apabila mereka menzalimi, menganiaya orang-orang kafir. Orang kafir yang mana? Jadi yang diperang, yang ditegasi, yang dikerasi adalah orang-orang kafir yang menisnahkan Islam, yang menghujat Islam. Sementara yang lain nggak boleh diganggu, nggak boleh sama sekali. Makanya belum ada sejarahnya pendebat Kristen yang santun kemudian tidak menghina, tidak menista, tidak merendahkan, mengobok-obok kemudian Al-Quran dengan konsep pribadi, dengan tafsiran pribadi. Saya hantam dengan logika keras, dengan penjelasan, kan nggak ada. Saya berlemah lembut. Karena itu kaidah dalam Islam. Terima kasih Anda sudah membacakan ayatnya di dalam Al-Quranul Karim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kaidah saudaraku. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Itu kaidah wajib dalam Islam. Tapi ingat, ada pengecualian. Illalladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Kenapa orang zalim itu harus kita kerasi? Karena orang zalim itu bukan hanya merusak dirinya, tapi juga merusak orang lain. Dengan kata lain, orang zalim itu pembuat kerusakan di atas muka bumi. Orang ini harus kita perangi. Bukan perang fisik, bukan angkat pedang, tidak, kecuali mereka yang memulai. Tapi perang yang dimaksud di sini adalah faqatilu auliya asyaitan, memerangi konsep-konsep setan yang ditanamkan setan kepada benak mereka untuk mereka lantunkan atau mereka ajarkan kepada orang lain. Itu. Jadi Islam itu santun, Islam itu berkasih sayang, itu kaidah di Islam. Maka perintahnya jelas. Nah, sedangkan, mohon maaf nih, di dalam agama Kristen, misalnya Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu kan kaidah. Markus 16, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Nah sekarang apakah kami tinggal diam? Ketika amanat agung ini dalam bahasa Yunani-nya disebut Matheteusate, amanat agung, kami biarkan kemudian untuk generasi kami diajak, dibujuk dengan cara tipu-tipu muslihat, pendangkalan akidah,
yang terjadi, dibagikan baju-baju kaos, dibagikan entah apa-apa kepada mereka demi untuk mendangkalkan akidah. Apakah kami diam? Tidak bisa. Tidak bisa, itu tadi. Ketika kemudian para nabi menemukan ajarannya dipelintir, nabi tersebut pasti mengatakan tidak terhadap mereka. Makanya Yesus mengatakan ada angkatan jahat. Nabi Musa juga mengatakan ada yang suka menyakiti dia. Nabi Muhammad juga sama. Ada orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang munafik di sekeliling dia. Nah, di Indonesia mayoritas Islam, di sekeliling kami ada kelompok-kelompok tertentu yang melakukan gerakan-gerakan pendangkalan akidah Islam. Ada. Kita tak boleh menutup mata dengan keadaan itu. Mereka berpura-pura menjadi Islam, pakai jilbab, pakai baju koko, pakai tasbih, berpenampilan seperti ustadz. Bahkan mencetak Bible mereka dengan menggunakan bahasa Arab, menggunakan istilah-istilah Islam. Untuk apa? Apa tujuannya? Untuk mengajak generasi Islam meninggalkan Islam. Kami tinggal diam? Tidak bisa. Faqatilu awliya asyaitan. Inilah yang kami peragi, saudara. Maka saya minta maaf kepada saudara-saudaraku Kristen yang baik, yang bijak, yang arif, yang santun. Tolong saya dimaafkan. Saya tidak menyapu rata Kristen. Kristen itu ada yang baik. Kakak angkat saya ada yang Kristen, ada yang sudah mu'alaf, ada yang masih Kristen. Adik angkat saya juga ada yang masih Kristen, ada yang sudah mu'alaf. Saya harus berlemah lembut kepada mereka karena Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini adalah rahmat. Apa itu rahmat? Itu bahasa Arab. Arti Indonesianya apa? Kasih sayang. Rahmatan lil alamin, Islam berarti adalah kasih sayang kepada alam semesta. Itu Islam. Maka